Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya teman-teman. Iya, sudah siap? Oke, kali ini kita masih mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Iya, muatannya adalah bahasa Indonesia. Menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan. Tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Baik, selanjutnya IPA. Ya, IPA masih tentang perkembangan biakan hewan. Nah, kemudian tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Kemudian muatannya IPS. Muatan IPS ini adalah masih tetap karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Iya, kemudian tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn, ya, yang sudah sering kita lakukan. Baik, sudah siap teman-teman? Kita ke pembelajaran pertama. Ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Teman-teman, jawablah pertanyaan pada halaman 111-112. Teman-teman memperhatikan dua gambar berikut. Yang tadinya hutan, negara kita itu ya, sekarang berubah menjadi kota-kota dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Baik, selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, nah teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Di wilayah Jawa Barat, ya. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu adalah ciri-ciri khusus dari habitat aslinya. Yang kedua adalah manfaat hewannya. Yang ketiga adalah jumlah populasi saat ini. Dan yang keempat adalah penyebab kelangkaan dari hewan tersebut. Kemudian yang kelima adalah apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Baik, tugasnya adalah teman-teman mencari informasi tentang badak bercula 2. Nah, nanti teman-teman kerjakan di halaman 113 dan 114. Teman-teman boleh browsing ya, boleh tanya kepada siapa, mama, papa, atau siapapun di rumah. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, teman-teman, pembelajaran bahasa Indonesia adalah mencari ide pokok dan kesimpulan dari teks bacaan. Oke. Nah, teman-teman, di halaman berikutnya, teman-teman tinggal membaca teks bacaan Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Nah, teman-teman, taman nasional itu banyak terdapat di Indonesia ya, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Kemudian, tujuan dibuat Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya ya. Nah, karena pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Ini juga tidak kalah berbahayanya ya, pemburuan liar mengakibatkan hewan tersebut menjadi berada di ambang kemusnahan. Oke, tugas teman-teman mudah. Kali ini hanya buatlah kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tapi tulisanmu harus menggunakan kosakata yang baku. Ini udah sering ya teman-teman, pasti bisa. Silahkan dikerjakan. Baik, teman-teman berikutnya kita ke pelajaran IPS, sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, teman-teman tinggal membaca info-info tentang negara-negara ASEAN di halaman 118-125. Iya, betul sekali negara ASEAN itu yang pertama ada Brunei, ya, kemudian ada Kamboja, Indonesia. Nah, Indonesia teman-teman harus hafal ya. Kepala negara kita adalah siapa?
Iya, betul. Presiden Joko Widodo atau sering kita kenal dengan Pak Jokowi. Iya. Ibu kota negara kita di Jakarta. Bahasa nasional, walaupun kita banyak bahasa daerahnya, tetapi tetap bahasa nasionalnya adalah satu, Indonesia, bahasa Indonesia. Mata uang kita, betul ya, rupiah. Nah, kemudian hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan ya. Kemudian lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Harus sudah hafal teman-teman ya. Berikutnya adalah negara Laos. Ya, teman-teman baca juga. Ya. Kemudian ada negara Malaysia, kemudian Myanmar, kemudian Filipina, Singapura, kemudian Thailand. Ya. Dan yang terakhir adalah negara apa? Betul, negara Vietnam. Baik, nah teman-teman, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semuanya berbentuk republik. Kecuali berarti ada yang bukan, ya, yaitu Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Teman-teman, kali ini Ibu menugaskan teman-teman untuk membandingkan dua negara, ya. Nah, ini dia, masih di diagram Venn, yaitu negara Malaysia dan Vietnam. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini dia, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkaitan dengan kehidupan politiknya. Halaman 116, 126 tadi yang sudah teman-teman baca. Iya. Mudah bukan? Nah, teman-teman, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Muatannya adalah PPKN. Masih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Kemudian SBDP, sama SBDP juga masih tentang patung. Iya, betul. Tapi sekarang tujuannya adalah setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan ya pewarnaan dan desain atau motif patung. Oke, baik teman-teman, kita ke pembelajaran PPKN ya. Nah, ini dia, mencocokkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, halaman 128. Mudah sekali, ini pasti sudah hafal, teman-teman pasti bisa. Teman-teman tugasnya hanya mencocokkan sikap-sikap dengan lambang-lambang sila Pancasila ini. Baik, nah sampaikan kepada temanmu tentang sikapmu yang sudah menunjukkan kelima sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Tuliskan pendapatmu terkait penerapan sila Pancasila halaman 128. Silahkan dikerjakan. Sekarang, untuk SBDP, seperti yang selalu Ibu katakan bahwa untuk SBDP itu kita akan ada jam tersendiri ya. Ini hanya mengulas tentang materinya dan apa saja yang harus dilakukan. Yaitu untuk kali ini adalah memberi motif pada patung yang telah dibuat. Nih dia ya. Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar menarik. Tentu saja diberi warna itu supaya menarik. Bahan-bahannya mudah ya. Teman-teman tinggal menyiapkan cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera. Ya, kemudian koran bekas untuk alas bekerja supaya tidak tercecer. Ditambah air untuk campuran. Nah, yang keempatnya ini yang penting, patung Nusantara yang telah kering. Teman-teman tinggal membeli ya, tinggal mencari nanti patung Nusantara itu berbahan dari gerabah ya. Bisa nanti kita cari dulu untuk patung Nusantara yang sudah keringnya. Nah, silahkan rencanakan untuk mewarnai patungmu. Oke ya, nanti kita kerjakan pada jam SBDP tersendiri. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Pelajari dan pahami setiap materi pelajarannya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan teman-teman sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan utamakan sehat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.